Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Widi Syafira Bau dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, jurusan Farmasi, kelas C S1 Farmasi 2017. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesis senyawa obat dengan judul Sintesis Senyawa Analog Kalkon dengan material awal 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3 karbaldehid menggunakan katalis NaOH dalam pelarut etanol. Ya, selanjutnya ada sintesis senyawa obat. Sintesis senyawa obat merupakan reaksi kimia untuk membentuk molekul senyawa. Dalam bidang kefarmasian, fokusnya pada senyawa obat. Seperti yang kita ketahui, ada banyak senyawa kimia, tetapi tidak semuanya adalah obat dan pastinya kriteria tertentu untuk menjadi obat. Sintesis ini merupakan uji nyata kemampuan dalam menggunakan dan mengendalikan reaksi kimia. Salah satu tujuan sintesis ini dilakukan untuk menemukan senyawa atau zat baru yang belum diketahui sebelumnya, tapi diramalkan akan mempunyai sifat berguna baik untuk menguji teori ataupun penciptaan produk kimia baru. Selanjutnya, di sini ada turunan senyawa golongan flavonoid, yaitu kalkon. Kalkon ini menghasilkan sintesis senyawanya yaitu trans 1,3-diaryl 2-propen-1-on. Selain itu, kalkon memiliki bermacam-macam aktivitas biologi, di antaranya sebagai antibakteri, anti kanker, anti fungi, antiinflamasi, dan sebagai antioksidan. Kalkon ini terdiri dari flavonoid rantai terbuka di mana 2 cincin aromatik dihubungkan oleh 3 karbon dalam sistem alfa-beta tidak jenuh karbonil. Selanjutnya, analisis diskoneksi senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on memiliki material awal yang dapat diketahui menggunakan metode diskoneksi alfa-beta tak jenuh karbonil. Diskoneksi ini dilakukan melalui 2 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu didiskoneksi menggunakan pendekatan 1,3-dio menjadi suatu karbokation atau sinton 1 dan suatu karbanion atau sinton 2. Yang pendekatan kedua yaitu senyawa ini dapat didiskoneksi juga secara langsung melalui diskoneksi aldol ikatan alfa beta tak jenuh karbonil. Diskoneksi ini memberikan material awal 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3 karbaldehid. Selanjutnya, analisis retrospeksi. Analisis ini diawali dengan pembentukan karbaanion pada 3,4 dikloroasetafenon yang memiliki H-alfa yang terikat pada gugus karbonilnya. H-alfa tersebut bila bertemu basa akan terikat, sehingga 3,4 dikloroasetafenon akan membentuk karbaanion. Karbaanion ini relatif stabil karena dapat beresonansi membentuk ion enolat. Reaksi kondensasi Claisen-Smith melibatkan 2 tahap reaksi. Pada tahap pertama yaitu reaksi kondensasi aldol yang melibatkan adisi nukleofilik. Pada tahap ini, karbaanion dari 3,4 dikloroasetafenon menyerang karbon gugus karbonil dari indol 3 karbaldehid. Hasil reaksi adisi nukleofilik ini dapat mengalami transfer proton dari molekul air dan menghasilkan beta hidroksiketon. Pada tahap reaksi kedua yaitu dehidrasi antara dari senyawa beta hidroksiketon untuk menghasilkan senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on. Senyawa beta hidroksiketon ini mempunyai H-alfa terhadap gugus karbonilnya dan H-alfa tersebut mudah lepas dalam suasana basa. Terlepasnya H-alfa akan mempercepat dehidrasi senyawa beta hidroksiketon untuk menghasilkan produk stabil dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Berikutnya sinton dan reagen. Pada sinton 1 yaitu karbakation identik dengan indol 3 karbaldehid, sedangkan untuk sinton 2 karbaanion identik dengan 3,4 dikloroasetafenon. Mekanisme reaksi kondensasi Claisen-Smith dengan katalis basa antara benzaldehida dan aseton menghasilkan benzalseton yang dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu basa ion hidroksi mengambil salah satu proton dari C-alfa pada salah satu molekul dalam keton menjadi resonansi ion enolat yang stabil. Pada tahap kedua, yaitu ion enolat,
bertindak sebagai nukleofil atau sebagai karba-anion dan menyerang atom karbon C karbonil dari molekul aldehida untuk membentuk ion alkoksi. Pada tahap ketiga yaitu ion alkoksi mengambil proton dari molekul air membentuk beta hidroksiketon. Dan tahap terakhir yaitu proses dehidrasi yang menghasilkan benzal aseton. Selanjutnya, cara kerja dan pemurnian senyawa. Yang pertama, senyawa pemula indol 3-karbaldehid ditimbang sebanyak 0,7292 gram dan dilarutkan dalam 28 ml etanol. Yang kedua, dalam Erlenmeyer yang berbeda dilarutkan 0,9482 gram 3,4 dikloroasetafenon dalam 9 ml etanol. Yang ketiga, kedua Erlenmeyer dimasukkan ke dalam sonikator bat pada suhu 25-30 derajat Celcius selama 30 menit. Yang keempat, setelah kedua senyawa pemula larut, dimasukkan NaOH 3 gram dalam 5 ml air, tetes demi tetes, ke dalam larutan 3,4 dikloroasetafenon. Yang kelima, selanjutnya ditambahkan larutan indol 3-karbaldehid, tetes demi tetes ke dalam campuran dalam Erlenmeyer yang ditempatkan pada hot plate yang sudah disediakan dalam kondisi tidak panas atau temperatur 0. Yang keenam, kemudian hot plate diputar selama 4 jam dan diaduk dengan pengaduk magnet. Yang ketujuh, setelah diputar selama 4 jam, Erlenmeyer diangkat dan didiamkan 16 jam pada suhu kamar. Yang kedelapan, setelah 16 jam, ditambahkan 3 gram NaOH dalam 5 ml air tetes demi tetes. Yang kesembilan, campuran reaksi diaduk kembali dengan pengaduk magnet selama 3 jam dan ditambahkan air secara perlahan sebanyak 50 ml. Yang ke-10, endapan yang terbentuk disaring, dinetralkan dengan aqua destilasa dan dibilas dengan etanol. Yang ke-11, endapan yang didapat kemudian diangin-anginkan hingga diperoleh serbuk kering. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan senyawa hasil sintesis. Yang pertama dilakukan pengujian kemurnian dengan KLT dan kromatografi gas. Yang kedua elusidasi struktur senyawa dengan spektrofotometer UV, IR, dan massa. Ya, ini adalah hasil kemurnian senyawa hasil sintesis pada kromatografi lapis tipis. Pada KLT ini dia digunakan pelarut N-heksan banding kloroform yaitu 1:3 pada plat silika gel 60GF254 yang menunjukkan bercak tunggal pada UV254 dan memberikan fluoresensi pada UV366 dengan harga RF yaitu 0,2075. Selanjutnya, analisis kemurnian menggunakan kromatografi gas dengan menggunakan GCMS QP 2010. Fase gerak helium juga menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis yang didapat menunjukkan kemurnian yang tinggi. Hasil ini dapat dilihat dari kromatogram senyawa yang menunjukkan munculnya satu puncak dengan waktu retensi 48,011 menit dan kelimpahan 100%. Nah, untuk hasil analisis spektrofotometer IR didapatkan bahwa terjadi pergeseran ke daerah frekuensi yang lebih rendah menunjukkan bahwa gugus karbonil dari senyawa hasil sintesis dimungkinkan terkonjugasi dengan cincin aromatis dan ikatan rangkap C rangkap 2C, ikatan rangkap pada gugus karbonil C rangkap 2O yang terkonjugasi akan cenderung memiliki karakter ikatan tunggal, akibatnya terjadinya resonansi. Ikatan tunggal ini lebih mudah mengalami stretching daripada ikatan rangkap 2, sehingga akibat adanya resonansi serapan gugus karbonil ini akan bergeser ke daerah yang lebih rendah. Nah, pada gambar ini terjadi stretching gugus CH-metil pada senyawa 3,4 dikloroasetafenon yang muncul pada daerah 2960, 2930, dan 2870 cm/-1. Sedangkan untuk asimetrikal dan symmetrical bending, CH-metil pada senyawa 3,4 dikloroasetafenon muncul pada daerah 1460 dan 1380 cm/-1. Serapan-serapan CH-metil ini ditunjukkan pada daerah tersebut tidak muncul pada spektrum IR, senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on. Ya, terakhir analisis spektrum massa.
Analisis ini terlihat bahwa senyawa 33-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on mempunyai harga ion molekul dengan M per Z sama dengan 315. Harga ion molekuler tersebut sesuai dengan berat molekul dari senyawa target, yaitu 315 gram per mol. Senyawa 33-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on mengandung 2 atom klorin. Senyawa yang mengandung 2 atom klorin ini akan menunjukkan puncak tambahan pada M+2 dan M+4. Akibat adanya molekular ion yang mengandung 2 isotop klor, harga ion molekuler M+ senyawa 3,indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on adalah M per Z sama dengan 315, dan terdapat 2 puncak tambahan pada M+2 dan M+4 dengan perbandingan kelimpahan M+ banding M+2 banding M+4, yaitu 9 banding 6 banding 1. Hal tersebut menunjukkan adanya 2 atom Cl pada senyawa hasil sintesis. Ya, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like dan subscribe video ini. Terima kasih.